Menjelang musim politik, entah itu pileg, pilpres, atau pilkada, fenomena buzzer terus merajalela. Tapi sebenarnya bukan hanya musim politik, buzzer juga biasanya muncul saat sedang membicarakan sebuah topik yang trending atau viral di media sosial. Misalnya, saat kita sedang main medsos, sering banget kita menemukan suatu topik yang sedang panas dibicarakan. Nah, topik yang sedang trending tersebut bisa aja sengaja dibuat oleh sekumpulan buzzer yang memiliki kepentingan tertentu. Karena beragam isu yang berkembang di medsos, seringkali disinyalir turut didengungkan oleh para buzzer. Apalagi di era digital yang semakin maju ini, peran buzzer dalam dunia maya semakin terasa krusial. Kan buzzer kan kelompok ya. Nah, kelompoknya ini tuh dikategorikan sebagai penyerang atau penahan. Yang menerima dengan baik prestasi salah satu calon. Biasanya yang buruk-buruk tuh yang dikomentarin lebih cepat ya gitu. Kalau dilansir dari berbagai sumber, istilah buzzer ini mengacu pada individu atau kelompok orang yang diorganisir untuk menyuarakan isu tertentu dan mempengaruhi opini publik. Biasanya, buzzer itu alatnya menggunakan medsos seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, namun lebih dominan di Facebook. Para buzzer yang diorganisir ini akan mendengungkan suara yang sama, sehingga nantinya mereka bisa mempengaruhi pengguna medsos yang lainnya. Buzzer juga biasanya punya jaringan luas, sehingga mampu menciptakan konten sesuai konteks, cukup persuasif, dan digerakkan oleh motif tertentu. Menurut CIPG, pola rekrutan buzzer dilakukan oleh agensi atau biro komunikasi yang memetakan dan mencari akun buzzer sesuai dengan kebutuhan. Nah, agensi komunikasi ini juga berperan sebagai penentu tarif dan penyedia akun untuk para buzzer. Sementara itu, sumber dananya berasal dari klien yang menggunakan jasa melalui perantara agensi komunikasi tersebut. Sebenarnya, awalnya buzzer itu dimanfaatkan sebagai teknik pemasaran barang atau jasa bernama buzz marketing. Tugasnya hanya sekedar memasarkan produk komersial dari suatu perusahaan. Tapi beberapa tahun kemudian, buzzer kini dipakai dalam kontestasi politik. Maknanya pun berubah menjadi negatif karena terlibat dalam peristiwa politik, sehingga memberikan citra yang tidak bagus di mata khalayak. Setidaknya, ada dua motif utama yang buat seseorang atau akun tertentu menjadi buzzer. Pertama, motif komersial, artinya para buzzer tersebut dibayar oleh kelompok tertentu sesuai kepentingan. Dan yang kedua, motif sukarela. Biasanya, yang ini didorong oleh suatu ideologi atau rasa kepuasan tertentu saja. Kenapa senang? Satu, mungkin dari sisi gaji juga cukup gede lah untuk anak seumuran saya. Awal pergeseran buzzer ke dalam peristiwa politik terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Kemudian, pada Pilpres 2014, Pilgub DKI tahun 2017, hingga Pilpres 2019, buzzer mulai digunakan lagi secara luas untuk kepentingan politik. Menurut penelitian yang berjudul The Global Disinformation Order yang diterbitkan Universitas Oxford, penggunaan buzzer dalam politik sudah dilakukan oleh beberapa orang dari seluruh belahan dunia. Penelitian itu mencatat sebanyak 89% dari 70 negara yang menjadi subjek penelitiannya menggunakan buzzer untuk menyerang lawan politiknya. Indonesia menjadi satu dari 70 negara yang menggunakan buzzer untuk sejumlah kepentingan sepanjang tahun 2019. Penelitian itu juga membeberkan setidaknya ada 3 tujuan yang diincar para buzzer, yakni menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai, menyerang oposisi, hingga membentuk polarisasi. Menurut laporan penelitian tersebut juga, bayaran buzzer di Indonesia berkisar antara 1 hingga 50 juta. Namun buzzer di Indonesia dinilai memiliki kapasitas yang rendah karena melibatkan tim yang sangat kecil dan aktifnya pada momen tertentu saja, misalnya saat pemilu. Nampaknya aktor-aktor politik mulai menggunakan jasa buzzer profesional untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanyenya di medsos. Buzzer dinilai bisa ikut mendengungkan isu-isu panas untuk membesarkan branding tokoh politik yang didukung. Namun, yang kerap kali menjadi perhatian hadirnya buzzer politik di medsos adalah pesan kampanyenya yang disampaikan kepada masyarakat. Pesan kampanye yang disebarkan oleh buzzer politik cenderung kampanye negatif. Pada akhirnya, buzzer membuat suatu perdebatan yang tidak produktif dan tidak sehat,
apalagi narasinya yang terkadang bersifat menyudutkan. Perdebatan pun pada akhirnya tidak substansial. Saat ini kita sadar, di Indonesia buzzer turut dimaknai sebagai kaki tangan satu pihak untuk mencapai tujuan politiknya, dengan cara menyampaikan pesan-pesan yang provokatif atau bersifat menyerang isu pribadi. Sebenarnya tidak masalah, tokoh politik, parpol, pemerintah, maupun oposisi punya buzzer. Tapi yang harus diperhatikan adalah konten atau narasinya yang cenderung negatif. Jika buzzer terus mengkampanyekan hal negatif, itu menandakan bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami kemunduran. Hal negatif itu juga berpotensi membuat masyarakat terpecah belah dan kebingungan. Apalagi buzzer itu susah ditertibkan, karena biasanya buzzer menggunakan akun tidak jelas, tidak ada foto profil, atau akunnya yang terprivate. Jadi tidak mudah untuk menelusuri siapa di balik akun tersebut dan siapa yang menggerakkan. Seharusnya, agensi atau siapapun yang menyewa buzzer lebih memberikan informasi atau mengkampanyekan ide dan gagasan. Jadi ke depan, dampak positifnya bisa mencerdaskan masyarakat dengan informasi tersebut.